Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Helga Sartika. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menganalisis teori semiotika, speech art theory, dan teori naratif. Teori semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika yaitu ilmu yang mengkaji tentang tanda. Dalam ilmu komunikasi dimaknai dengan bagaimana teori itu memediasi berbagai makna. Nah, teori semiotika memandang komunikasi sebagai suatu proses berdasarkan sistem tanda, termasuk di dalamnya terdapat bahasa dan kode nonverbal. Ini bertujuan untuk berbagi makna yang melimpah kesenjangan antara sudut pandang yang subjektif. Seperti misalnya ketika ada seorang laki-laki memberikan surat kepada seorang perempuan, hal itu bukanlah hal yang aneh, tetapi akan berbeda jika lelaki itu memberikan surat dengan menggambar sebuah tanda love di dalam suratnya. Nah, hal itu akan memiliki makna yang berbeda dengan makna yang sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan tanda memediasi berbagi makna. Ada salah satu pemikiran dari salah satu tokoh semiotika, yaitu Roland Barthes. Roland Barthes memiliki 3 pemikiran. Yang pertama yaitu signification, dan yang kedua ada denotation dan connotation, dan ketiga adalah mitologis. Nah, Roland Barthes menekankan interaksi antara teks atau tanda dengan pengalaman dan kultural. Seperti pada kata meja hijau dalam kamus, meja hijau berarti meja yang berwarna hijau. Tetapi dalam pengadilan, meja hijau adalah persidangan atau peradilan. Untuk teori yang kedua yaitu ada teori speech art theory. Nah, speech art theory sering dikatakan sebagai sebuah ujaran. Teori ini berada dalam paradigma interpretif. Teori ini ditemukan oleh Austin. Untuk pengertiannya sendiri, speech art theory atau teori tindak tutur merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Nah, teori ini membahas cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat untuk dipahami. Sebagai contohnya, saat membuat sebuah janji, kita mengkomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dan kita mengharapkan lawan yang sedang berbicara dengan kita untuk mengerti niat apa yang kita sampaikan. Jika kita berjanji bahwa saya akan melunasi cicilan saya nanti, nah, kita berharap lawan bicara kita mengerti maksud jika saya ingin melunasi cicilan saya itu nanti ke depannya. Nah, setiap kali seseorang membuat pernyataan, orang tersebut telah mencapai satu atau lebih dari 4 hal. Nah, yang pertama yaitu tindak ucapan. Nah, tindak ucapan sendiri yaitu seseorang menghasilkan sebuah tindakan ucapan dari pengucapan sederhana dari kata-kata dalam kalimat. Dan yang kedua yaitu ada tindakan proposisional atau proposition act, yaitu seseorang menegaskan sesuatu tentang pernyataannya. Nah, yang ketiga yaitu ada tindakan ilokusi atau illocutionary acts, merupakan tindakan paling penting dalam perspektif berbicara. Seseorang yang memenuhi niatan disebut tindakan ilokusi. Perhatian utama seseorang adalah bahwa pendengar atau lawan memahami maksud pernyataan orang tersebut atau maksud yang sedang kita bicarakan. Dan yang keempat ada tindakan perlokusi. Tindakan yang dirancang untuk memiliki efek aktual pada perilaku orang lain. Menurut Austin, di dalam speech art theory ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
Untuk lokusi sendiri berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, manusia memiliki kulit hitam, ikan hidup di air, Universitas Muhammadiyah berada di Gamping. Nah, ilmu komunikasi memiliki tiga konsentrasi. Nah, seperti itu. Yang kedua ada ilokusi. Ilokusi lebih menekankan ilmu pragmatiknya, yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mengatakan sesuatu. Contohnya, aku berjanji akan datang tepat waktu. Melalui tutur ini kita bisa melihat bahwa melalui aku berjanji bahwa dia berniat untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada perlokusi. Untuk teori analisis terakhir yaitu teori naratif. Paradigma naratif atau naratif paradigm mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans, dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional ke arah paradigma naratif. Fisher berusaha memperhatikan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Terdapat 5 asumsi, diantaranya yang pertama yaitu manusia pada dasarnya adalah pendongeng. Ia meyakini bahwa asumsi pertama ini karena dia mengamati bahwa narasi bersifat universal, ditemukan di semua budaya dan periode waktu. Universalitas narasi ini mendorong Fisher untuk menyarankan istilah homo narrans sebagai metafora menyeluruh untuk mendefinisikan manusia. Nah, yang kedua yaitu ada keputusan tentang nilai sebuah cerita berdasarkan pada argumen. Pada asumsi kedua, orang yang membuat keputusan tentang cerita mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak atas dasar itu tentang yang masuk akal bagi mereka atau alasan yang baik. Nah, asumsi ini mengakui bahwa tidak semua cerita sama efektifnya. Sebagai gantinya, faktor penentu dalam memilih di antara cerita adalah pribadi, alasan lain. Nah, yang ketiga yaitu ada jenis situasi berbicara. Hukum yaitu mengenai hukum, ilmiah, dan legislatif. Nah, yang ketiga yaitu ada jenis situasi berbicara yaitu mengenai hukum, ilmiah, dan legislatif. Menentukan arah argumen. Asumsi ketiga berkaitan dengan apa yang secara khusus mempengaruhi pilihan orang dan memberikan alasan yang baik untuk mereka. Paradigma dunia rasional menyimpulkan bahwa argumen diatur oleh perintah-perintah yang sehat. Sedangkan paradigma naratif menunjukkan bahwa kesehatan bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi alasan yang baik. Paradigma naratif mengasumsikan bahwa rasionalitas naratif dipengaruhi oleh sejarah, biografi, dan karakter seseorang. Nah, untuk yang keempat yaitu rasionalitas didasarkan pada penilaian orang terhadap konsistensi cerita dan kejujuran. Asumsi ini menunjukkan bahwa orang mempercayai cerita sejauh cerita itu tampak konsisten secara internal dan jujur. Nah, yang kelima yaitu ada dunia adalah sekumpulan dan teka-teki logis yang dapat kita pecahkan melalui analisis rasional. Berikut adalah analisis teori-teori dari saya. Nah, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.